Tahun 1995, Kurt Cobain sudah nggak ada. Grunge mulai kehilangan arah, dan dunia musik lagi bertanya-tanya, siapa yang bakal jadi raja alternatif berikutnya? Di saat band lain berlomba-lomba jadi komersil biar laku di radio, Faith No More justru ngelakuin hal sebaliknya. Mereka ngerilis sebuah album yang terdengar kayak kumpulan orang jenius yang lagi ngalamin mental breakdown kolektif. Yuk kita masuk ke pembahasan mendalam tentang King for a Day, Fool for a Lifetime, album kelima Faith No More yang rilis tepat 28 Maret 1995. Ini bukan sekedar album rock biasa, ini adalah pernyataan perang terhadap industri, sebuah eksperimen gila dan mungkin momen paling jujur dalam karir Mike Patton dan kawan-kawan. Kenapa album ini disebut mahakarya yang gagal pada masanya, tapi sekarang dipuja-puja? Yuk kita bedah. Kita nggak bisa bahas album ini tanpa bahas masalah besarnya, yaitu keluarnya Jim Martin. Jim bukan cuma gitaris biasa, dia adalah jangkar heavy metal di Faith No More. Tanpa adanya Jim, banyak yang ngira band ini bakal kehilangan taringnya. Hubungan mereka memburuk setelah tour Angel Dust, dan kabarnya Jim akhirnya dipecat cuma lewat fax. Tapi Mike Patton punya rencana gila, dia narik Trace Proence dari band lamanya, Mr. Bungle. Bayangin perbedaannya. Jim Martin itu udah kayak tembok baja yang kokoh dan konsisten. Sedangkan Trey itu kayak labirin yang rumit dan gak bisa ditebak. Trey bawa teknik gitar yang gak lazim. Mulai dari bebop jazz, soft rock, sampai grindcore. Masuknya Trey ini ngerubah nyawa Faith No More jadi jauh lebih liar. Selain faktor gitar, ada satu elemen yang bikin album ini punya karakter mahal, yaitu permainan bassnya Billy Gould. Di album ini, sound bassnya bener-bener garing, punchy, dan sangat dominan. Lo dengerin aja intro lagu Evidence atau The Gentle Art of Making Enemies. Bassnya nggak cuma jadi pengiring, tapi jadi melodi utama yang nuntun lagu. Terus ada Mike Bordin di posisi drum. Bordin punya gaya main yang sangat powerful, tapi tetap punya groove. Di album ini, dia nggak mainin beat metal yang standar. Dia bawa pengaruh funk dan tribal yang bikin lagu-lagu agresif kayak Digging the Grave tetap enak dan buat goyang kepala. Perpaduan bassnya Billy yang tajam dan drum Bordin yang berat, ini yang bikin pondasi King for a Day tetap kokoh, meskipun genrenya gonta-ganti di setiap tracknya. Proses rekaman pun sangat unik. Mereka mengunci diri di Bearsfield Studio Woodstock, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka pengen album ini terdengar telanjang, tanpa produksi berlebih. Tapi di balik pintu studio, suasananya benar-benar gila. Ada cerita terkenal soal gimana Mike Patton bener-bener menyiksa pita suaranya. Di lagu Ugly in the Morning, kalau kalian denger suara jeritan yang kayak orang lagi dicekik di akhir lagu, itu bukan efek studio. Patton bener-bener teriak sampai urat lehernya mau putus, demi dapat emosi jelek yang dia mau. Dia nggak mau kedengaran bagus, dia hanya mau kedengaran hancur. Nggak cuma itu, suasana di Bearsfield juga cukup mencekam. Mereka tinggal di rumah besar yang katanya berhantu. Billy Gould pun pernah cerita kalau mereka ngerasa ada energi aneh di sana. Bukannya mereka takut, mereka justru pakai energi gelap itu buat nulis lagu. Patton bahkan punya kebiasaan aneh. Dia jarang tidur dan sering lari-lari di hutan Woodstock. Tengah malam cuma buat nyari inspirasi. Kabarnya nih, dia hampir ketabrak mobil pas lagi lari-lari di jalanan gelap Woodstock. Kelelahan fisik dan mental inilah yang bikin sound album ini kerasa, sangat jujur dan berbahaya. Sekarang kita bedah isinya. Album ini dibuka dengan lagu Get Out, singkat, padat, dan langsung nabrak muka. Tapi nggak lama itu, kita dibawa ke lagu Recocket, sebuah lagu rock alternatif yang megah dan puitis. Lagu ini adalah anthem buat orang-orang ngerasa terasing. Lalu, bom meledak di lagu Kuku for Kaka. Ini kemarahan murni. Patton di sini kedengaran kayak orang lagi benar-benar hilang kewarasan. Tapi, anehnya, cuma selisih beberapa detik, mereka mainin Evidence. Lagu ini smooth, soul banget, seksi dan santai. Kalian bisa putar lagu ini di bar jazz mewah. Dan gak bakal ada yang nyangka kalau ini band yang sama yang barusan teriak-teriak tadi. Jangan lupain The Gentle Art of Making Enemies yang pasif-agresif, atau Take This Battle, lagu country ballad yang jujur banget soal alkohol dan penyesalan. Di album ini, Faith No More buktiin kalau mereka bukan cuma band rock. Mereka adalah kumpulan musisi yang bosen dengan aturan genre. Manuver, kita juga harus bahas apa yang ada di kepala Mike Patton pas nulis lirik-lirik di album ini. Kalau lu perhatiin, hampir nggak ada lagu cinta yang normal di sini. Semuanya penuh
sama dengan sinisme, penghinaan, dan humor gelap. Contohnya nih, di lagu The Gentle Art of Making Enemies, liriknya kayak orang lagi nantang berantem, tapi dengan gaya yang elegan. Terus di lagu penutup, yaitu Just a Man, liriknya kontras banget. Kedengerannya kayak lagu gospel yang megah. Tapi, kalau lu dengerin baik-baik, itu adalah pengakuan tentang keterbatasan manusia. Bahwa setinggi apapun kalian terbang, kalian cuma manusia yang bisa jatuh kapan aja. Kontradisi antara musik yang megah dan lirik yang rendah hati ini adalah inti dari judul album mereka. Jadi, raja cuma sehari, tapi jadi orang bodoh selamanya. Oh iya manuver, satu lagi nih. Ada fakta menarik soal sesi rekaman ini. Sebenarnya, mereka merekam banyak banget lagu, sampai nggak muat di satu album. Ada beberapa lagu yang nggak masuk, kayak I Wanna Fuck Yourself, atau cover lagu Bee Gees yang judulnya I Started a Joke, akhirnya jadi B-side yang sangat dicari fans. Bahkan, lagu I Started a Joke malah jadi salah satu lagu paling populer mereka di beberapa negara. Padahal, nggak masuk di album utama. Ini nunjukin kalau di tahun 1995, kreativitas Faith No More lagi luber-lubernya. Banyak banget. Mereka bisa bikin sampah jadi emas, dan mereka bisa bikin lagu cover kedengaran lebih ngeri daripada aslinya. Judul albumnya sendiri, King for a Day, Fool for a Lifetime, itu dalam banget artinya. Ini tentang kejayaan singkat yang harus dibayar mahal sama penderitaan panjang. Ini juga kayak sindiran buat diri mereka sendiri dan industri musik saat itu. Tema ini kerasa di sepanjang album. Sinisme terhadap ketenaran, kegagalan hubungan, dan sisi gelap manusia. Menariknya, tepat setelah rekaman selesai, Trace Proens malah nolak ikut tur karena dia ngerasa nggak cocok sama kehidupan jalanan. Akhirnya, posisi gitar diisi sama Dean Menta. Ketidakstabilan internal ini justru makin nambah aura bahaya pada band ini. Mereka manggung seolah-olah besok dunia bakal kiamat. Waktu rilis tahun 1995, Amerika ternyata nggak siap. Penjualannya turun dibanding album sebelumnya. Kritikus bilang, album ini terlalu berantakan. Tapi di Australia dan Eropa, mereka malah jadi dewa. Lagu Evidence meledak di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, sejarah ngebuktiin kalau album ini adalah cetak biru buat band-band keren setelahnya. Band kayak Deftones atau System of a Down banyak belajar dari keberanian Faith No More di sini. Mereka nunjukin kalau kita bisa jadi sangat sangar tanpa harus kehilangan melodi, dan bisa jadi sangat lembut tanpa kehilangan wibawa. Jadi, apa ini album terbaiknya Faith No More? Mungkin perdebatan itu nggak akan pernah selesai. Tapi yang pasti, album King for a Day, Fool for a Lifetime adalah album yang paling nunjukin jati diri mereka. Mereka nggak peduli tren, berani hancur, dan selalu selangkah di depan pada zamannya. Manovers, kalau lu belum pernah denger album ini dari awal sampai habis, lu cobain deh dengerin kegilaan Mike Patton dan kawan-kawan. Makasih ya udah nonton sampai habis. Tulis di kolom komentar lagu favorit lu di album ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.